Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia yaitu Bapak Understand SPD MPD, dan kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia dengan materi yang berjudul tentang hakikat keterampilan berbahasa. Saya sebagai moderator Fidain Fauzanil Islami yang ingin menjelaskan tentang keterkaitan aspek keterampilan berbahasa, dan saya Raja Parakian yang akan menjelaskan pengertian keterampilan berbahasa, dan saya Fahmi Ardiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang akan kita bahas di video ini. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, berbicara tentang hakikat keterampilan bahasa ini, keterampilan bahasa memiliki keterampilan komunikasi. Di dalam aktivitas komunikasi itu ada si pengirim dan si penerima pesan. Nah, si pengirim dan penerima pesan ini harus bekerja sama dalam kegiatan komunikasi, yaitu si pengirim pesan harus memiliki pesan berupa informasi yang akan diterima oleh si penerima pesan, dan si penerima pun harus memiliki daya simak yang baik agar pesan yang diterimanya ini dapat dipahami. Nah, jadi itu yang harus dimiliki si pengirim dan si penerima pesan agar komunikasi berjalan dengan baik. Nah, bisa kita lihat di sini pengertian dari keterampilan bahasa itu adalah kemampuan dan cekatan menggunakan bahasa yang meliputi berbicara, membaca, menulis, serta menyimak. Nah, teman-teman, pada keterampilan bahasa ini itu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, keterampilan bahasa ini biasa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, keterampilan bahasa ini sangat berguna sekali untuk segala profesi, contohnya guru, dokter, wartawan, pengusaha, dan lain-lain. Contohnya guru harus memiliki keterampilan bahasa yang baik dan mudah dipahami agar informasi yang disampaikan kepada murid-muridnya itu mudah dipahami dan muridnya pun dapat menyimak dengan baik. Nah, teman-teman, jadi itulah pengertian dari keterampilan bahasa serta macam-macam komunikasi dan manfaatnya. Nah, teman-teman, dalam hakikat keterampilan berbahasa itu ada aspek-aspek keterampilan berbahasa. Teman-teman, apakah tahu ada berapa aspek-aspek keterampilan berbahasa? Nah, teman-teman, aspek-aspek keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama itu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat itu menulis. Yang pertama, menyimak. Teman-teman ada yang tahu menyimak itu apa? Jadi, menyimak itu adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara. Adapun tujuan dari menyimak itu adalah untuk menangkap dan memahami pesan
ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahasa simakan, memperoleh fakta atau mendapatkan fakta, untuk mengevaluasi, untuk menganalisis, dan untuk mendapatkan inspirasi. Nah, jadi itu pengertian dan tujuan dari menyimak. Nah, kemudian yang kedua dari aspek-aspek keterampilan berbahasa itu ada yang namanya berbicara. Ada yang tahu teman-teman berbicara itu apa? Nah, jadi teman-teman, berbicara itu adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu di mana aktivitas berbicara ini dilakukan setelah apa? Setelah aktivitas mendengarkan dilakukan. Nah, jadi berdasarkan bunyi-bunyi yang kita dengar itu, kemudian kita manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Berbicara juga diartikan sebagai apa? Sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Nah, berbicara juga ada tujuannya nih teman-teman. Apakah teman-teman ada yang tahu tujuan berbicara apa? Nah, jadi teman-teman, tujuan berbicara itu adalah tidak lain dan tidak mungkin untuk apa? Untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, dari aspek-aspek keterampilan berbahasa, itu ada membaca. Apakah teman-teman tahu apa itu membaca? Jadi teman-teman, membaca itu adalah suatu proses penyampaian informasi dalam sebuah karya tulis. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi, pada saat kita membaca, kita akan mendapatkan informasi dari penulis itu. Kemudian, membaca juga memiliki tujuan. Tujuan membaca yaitu kesenangan. Di mana pada saat kita membaca buku atau apapun yang kita suka, kita akan mendapat kesenangan. Kemudian menyempurnakan membaca nyaring. Kemudian menggunakan strategi tertentu. Berikutnya, mengaitkan informasi baru dengan informasi lama yang telah kita ketahui. Kemudian membaca juga itu dapat memperbandingkan atau mempertahankan informasi yang kita tahu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari aspek-aspek keterampilan berbahasa, yaitu menulis. Apakah teman-teman tahu apa itu menulis? Jadi teman-teman, menulis itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara atau tulisan. Nah, menulis dapat dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pulpen, pensil, spidol. Teman-teman, menulis juga mempunyai tujuan. Apakah teman-teman tahu apa tujuan menulis? Tujuan menulis yang pertama itu memberikan arahan, yakni memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, petunjuk cara menggunakan mesin. Tujuan menulis yang kedua, menjelaskan sesuatu, yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang sesuatu hal yang harus diketahui orang lain. Misalnya, menjelaskan manfaat lari bagi kesehatan jantung. Tujuan menulis yang ketiga, menceritakan kejadian, yakni memberikan informasi tentang sesuatu hal yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. Misalnya, menceritakan tentang perjuangan Sultan Hasanuddin, cerita tentang Pangeran Diponegoro,
cerita tentang perang gerilya. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan menulis yang keempat, meringkaskan, yakni memberikan rangkuman atau membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Yang tadinya 150 halaman menjadi 10 halaman. Kemudian yang terakhir dari tujuan menulis, yaitu meyakinkan, yakni tulisan atau tulisan kata itu berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. Seperti itu. Jadi itu teman-teman, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Nah, selanjutnya keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Nah, ternyata ada 5 hubungan loh terkaitan aspek keterampilan berbahasa, teman-teman. Yang pertama itu hubungan menyimak dan berbicara. Yang kedua itu hubungan menyimak dan membaca. Yang ketiga itu hubungan menyimak dan menulis. Yang keempat itu hubungan membaca dan menulis. Yang kelima itu hubungan menulis dan berbicara. Nah, hubungan menyimak dan berbicara apa sih teman-teman? Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara teman, antar penjual, dan pembeli. Atau dalam sebuah forum diskusi, dalam hal ini A berbicara dan B itu menyimaknya. Begitupun sebaliknya, yang B berbicara dan yang A pun menyimaknya. Yang kedua itu hubungan menyimak dan membaca. Apa sih teman-teman hubungan menyimak dan membaca itu? Nah, menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa bersifat reseptif. Menyimak itu berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan kita, sedangkan membaca itu merupakan aktivitas berbahasa menulis, ragam tulis. Nah, yang ketiga itu hubungan menyimak dan menulis. Menulis dan menyimak merupakan aktivitas berbahasa di mana keterampilan menyimak bersifat reseptif dan menulis adalah bersifat produktif. Jadi hampir sama ya. Nah, yang keempat itu ada hubungan membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca adalah kegiatan bersifat reseptif. Dan yang terakhir itu ada hubungan menulis dan berbicara. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan kita, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis kita. Nah, 5 hubungan itu kita bisa menyangkut pautkan dengan keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa kita, tergantung situasi dan kondisi kita lagi di mana. Nah, teman-teman, itu pembahasan atau materi-materi yang kita bahas pada di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami bertiga. Wassalam.